Bagaimana kalau dalam konteks kekinian? Ini banyak yang bertanya. Misalnya tentang peraturan PPKM darurat atau peraturan yang terkait dengan PPKM level 4 yang sering dikaitkan dengan pelarangan kegiatan yang mendatangkan kerumunan. Nah, dalam konteks ini, agama memberikan keringanan-keringanan. Jangankan dalam situasi pandemi model seperti ini, hujan lebat saja. Kita ini hujan misalnya, hari Jumat, itu para ulama membolehkan tidak usah sholat Jumat, tapi hanya sekedar sholat zuhur di rumah. Karena hujan besar. Nah, ada yang nanya kadang-kadang, bagaimana itu kok Jumatan nggak boleh? Bukan karena tidak bolehnya, tapi sekarang ini kita sedang mendapatkan ujian yang namanya hujan virus. Ya. Jadi hujan air saja itu bisa seseorang mendapatkan rukhsah, keringanan atau dispensasi. Tidak wajib Jumatan, tapi boleh sholat zuhur di rumah, apalagi hujan virus. Nah ini kadang-kadang orang salah dalam menyikapi masalah. Tidak ada aturan yang menyetop orang beribadah, tetapi dalam kondisi tertentu itu harus ada solusi. Sehingga pemerintah misalnya menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan di masjid, di tempat-tempat ibadah yang mendatangkan kerumunan. Alasannya apa? Karena bisa jadi kerumunannya bukan sholatnya, ibadahnya. Kerumunan yang tidak terkontrol itu bisa jadi akan mendatangkan masalah. Oleh karena itu kita boleh mengambil yang namanya rukhsah, keringanan-keringanan. Dan bahkan melatih diri kita supaya kita ini belajar banyak beribadah, ya, menjadikan rumah kita sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Nabi juga menyatakan ju'ilat liyal ardu masjidan. Semua tanah bumi ini dijadikan masjid, dijadikan tempat sujud. Jadi orang dalam keadaan pandemi sholat di rumah itu tidak mengarungi pahala sedikit pun. Ya. Enggak usah khawatir nanti pahalanya kurang. Karena apa? Kondisinya kondisi pandemi. Dan itu diperbolehkan dalam kajian fikih. Karena apa? Dalam situasi pandemi. Jadi jangan lalu mempersulit diri. Nabi mengatakan wala tu'assiru, jangan kalian mempersulit. Kalau ada yang mudah, ngapain nyari-nyari yang sulit? Apalagi sampai berargumentasi, menyalahkan, menuduh seakan-akan pemerintah itu menyetop orang beribadah ke masjid dan lain sebagainya. Jadi ulama-ulama dunia itu sepakat itu. Dalam kondisi tertentu boleh orang tidak ke masjid, apalagi kalau sudah pemerintah yang mengeluarkan. Jadi dalam bahasa hukumnya adalah hukmul hakim ilzamun rufi al-qalam. Ketetapan penguasa itu bersifat mengikat. Tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan.
Saya sering mengatakan semalam misalnya dalam pidato saya di depan gubernur melalui online, saya mengatakan bahwa mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini PPKM, baik itu darurat maupun level 4, itu sama dengan mengikuti aturan agama. Kalau kita harus taat kepada aturan agama, kita harus pula taat kepada aturan yang dibuat pemerintah. Dengan catatan, aturan pemerintah itu tidak bertentangan secara prinsip nilai-nilai agama. Nah, apa yang diaturkan, yang tertera dalam aturan semuanya adalah karena limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan manusia, maka kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah. Jadi aturan pemerintah itu ilzamun, memberikan putusan tetap, ya, mengikat, rufi al-qalam, harus dihilangkan dari perbedaan-perbedaan. Ini dalam prinsip hukum Islam. Jadi banyak orang yang menyampaikan pendapat mengatasnamakan Islam, tetapi kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Jadi banyak hal yang diatur dalam agama, prinsipnya seperti apa? Nah, prinsipnya adalah kemudahan. Namun demikian, kita nggak boleh tayassur. Tayassur itu nganggap enteng, ya. Sudahlah, dianggap enteng-enteng aja, menyepelekan, itu yang tidak boleh. Adapun prinsip mudah, iya, ya, tetapi ngegampang, kalau bahasa Jawanya itu ngegampang, membuat enteng, itu yang tidak dibenarkan. Kalau orang sudah menggegampang, menganggap enteng persoalan agama, nanti lama-lama ajaran agama akan ditinggalkan karena menganggap enteng. Adapun agama itu mudah, iya.